Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara di rubrik Bisik Bincang Asik. Di sini kita kedatangan teman-teman dari PPDI dan Gerkatin. PPDI sendiri itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Kota Tarakan, dan Gerkatin Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia. Di sini kita udah ada bersama Ketua PPDI Tarakan, Bang Yusta. Boleh panggil Bang Yusta? Boleh. Oke. Dan dari teman-teman Gerkatin ada Mas Randa, dibantu nanti dengan juru bahasa isyarat kita Mbak Ana. Bang Yusta, boleh ngobrol sedikit nggak tentang PPDI sendiri, khususnya PPDI Kota Tarakan ya? Iya. PPDI Kota Tarakan ini kalau boleh tahu udah berdiri sejak kapan, kegiatannya apa saja sejauh ini? Iya, kalau PPDI Tarakan itu dibentuknya pada tanggal 3 Desember 2022. 2022 apa 2021 ya? 2021 ya, jadi tahun 2023 kemarin itu sudah 2 tahun ya. Jadi PPDI ini dibentuk sebetulnya oleh pemerintah Kota Tarakan karena ada kewajiban dari pemerintah itu, dari Dinas Tenaga Kerjanya membentuk ULD, Unit Layanan Disabilitas. Salah satunya itu tugasnya membentuk PPDI. Jadi terbentuknya PPDI ini ada andil dari pemerintah. Artinya pemerintah ini peduli terhadap penyandang disabilitas yang ada di daerahnya. Kalau boleh tahu di Tarakan sendiri yang tergabung di PPDI ini berapa orang ya Bang? Kalau anggotanya itu ada 21. 21 itu bermacam-macam disabilitasnya, termasuk juga Mas Randa ini salah satu anggotanya. Kalau boleh tahu kegiatannya, apakah ada kegiatan rutin atau kegiatan besar PPDI sendiri untuk 2 tahun terakhir? Ya, kalau kegiatan rutinnya itu kami secara internal itu masih belajar bahasa isyarat antar anggotanya. Tapi beberapa kali juga kami usahakan ada masyarakat umum yang ikut dalam bahasa isyarat tersebut. Kemudian setiap tahun sekali, kemarin itu kami di tahun pertama itu masih tetap belajar bahasa isyarat, tapi kami adain di Taman Berkampung. Jadi pelatihan bahasa isyaratnya itu kami menarik masyarakat yang sedang berkumpul di Taman Berkampung untuk belajar bahasa isyarat. Kemudian di acara terakhir kemarin kami mengadakan talk show di Gedung Serbaguna Wali Kota dengan temanya itu pekerja disabilitas. Pokoknya inti dari talk show-nya itu bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa menarik atau memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk bisa bekerja gitu. Kita sedikit ke Mas Randa. Mas Randa, boleh perkenalkan diri mungkin untuk isyarat nama Mas Randa sendiri seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RANDHA, panggilannya Randa seperti ini. Asli dari Pulau Bunyu dan tinggal di Tarakan. Mas Randa, kalau boleh tahu Gerkatin ini sendiri udah berdiri berapa lama Mas? Gerkatin tahun 1920. Baru. Kalau di Tarakan baru. Kalau di Tarakan sendiri dari tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu. Tahun 2014. 2014. Berarti sekarang sudah sekitar 10 tahun ya Mas ya? Masuk 10 tahun. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu anggotanya ada berapa banyak Mas?
lumayan ini ya Mas. Itu kalau boleh tahu nih, teman tuli ya bahasanya ya, teman tuli di Tarakan itu apakah semuanya sudah pasti gabung di Gerkatin atau mungkin masih ada beberapa teman tuli lain yang di luar Gerkatin? Belum semua tuli, banyak yang masih sekolah, Oh, ada syaratnya atau gimana Mas untuk masuk Gerkatin sendiri? yang penting tuli dia masuk bisa masuk. Tapi mungkin usianya umur berapa? Salah. Mas Randa boleh ngobrol sedikit tentang Gerkatin tadi ya, karena kan sebenarnya Gerkatin sendiri ada 10 orang, kemudian di PPDI ada 21, berarti mayoritas di PPDI, berarti kan ini ya, teman tuli ini cukup banyak lah porsinya di PPDI Kota Tarakan. Yang mau saya tanyakan terkait kegiatan Gerkatin selama ini kan udah 10 tahun lamanya. Itu ngapain aja ya regulernya? Pelatihan bahasa isyarat di Sindo, kegiatannya satu hari. Itu reguler tiap bulan ya Mbak? Satu kali aja ya, kayaknya baru catat. ya, baru pertama jadi dulu nggak ada kegiatan, jadi mereka memulai kegiatan ini baru satu kali. Baru aktifnya beberapa tahun terakhir ini ya berarti ya? 2000 Ya. ketua oh 2024. Oh iya, berarti akhir-akhir ini mulai diaktifkan kembali. Oke, mungkin sedikit kembali ke Mas Yosta dan PPDI untuk kan salah satu misi perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan ini adalah perpustakaan yang ramah disabilitas. Nah, sementara ramah disabilitas menurut teman-teman PPDI ini seperti apa sih, Bang? Oke. Ya, jadi acuannya ini kan adalah aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan. Jadi perpustakaan ini kan masuknya adalah fasilitas publik, ya kan? Jadi simpelnya aja di fasilitas publik itu yang bisa dibuat untuk penyandang disabilitas itu apa? Misalnya sarana untuk yang menggunakan kursi roda, itu kan sudah ada di kantor BI. Kemudian misalnya jalur untuk tunanetra, itu juga salah satu contohnya. Terus apakah ada lift termasuk, itu juga bisa membantu teman-teman disabilitas yang fisik. Kemudian misalnya contohnya lagi di toilet itu salah satu fasilitas yang sebetulnya mungkin dianggap remeh tapi sebetulnya penting untuk teman-teman disabilitas gitu. Kalau mau melihat fasilitas publik yang ramah disabilitas itu biasanya ada di bandara-bandara. Kalau untuk Bandara Tarakan sendiri, kalau boleh sedikit review, ini udah ramah disabilitas atau? Sudah lumayan lah. Bang, kalau di Bank Indonesia sendiri kan sebenarnya kalau yang banyak orang tahu kan kita
berkegiatan atau tugasnya itu seputar uang ya. Kita Iya. distribusi rupiah, kita ada layanan penukaran uang rupiah, tapi kan sebenarnya kita juga ada beberapa layanan yang langsung menyentuh masyarakat itu, layanan informasi publik dan perpustakaan ini sendiri. Nah, di kita itu sebenarnya udah ada beberapa upaya dalam rangka mendukung ramah disabilitas itu tadi. Seperti yang tadi Mas Yosta bilang, kita udah ada menyediakan kursi roda dan aksesnya di lobi depan. Kemudian kita juga menyediakan beberapa buku braille di sini untuk teman-teman yang tunanetra atau buta. Nah, itu gimana sih Bang? Dari PPDI itu sudah membantu atau udah bisa dikategorikan ramah disabilitas atau seperti apa? Kalau dikatakan sudah ramah disabilitas, iya. Karena kayak beberapa poin tadi yang sudah dikasih contoh itu kan sudah ada di BI. Jadi menurut saya sudah termasuk ramah disabilitas, tapi mungkin masih ada yang bisa ditingkatin atau diperbaiki lagi. Misalnya kayak contohnya buku braille tadi, mungkin itu kan jarang ya. Mungkin bisa ditambah. Kemudian mungkin ya pokoknya yang belum ada itu mungkin bisa diadakan lah di BI. Kan kemarin kita juga sempat mengadakan pelatihan bahasa isyarat dasarnya Iya. bersama dengan Gerkatin dan PPDI juga untuk beberapa pegawai yang bersentuhan langsung ke masyarakat seperti PAM, resepsionis, pustakawan kami. Nah, misalkan nih dari pegawai kami, PAM, resepsionis dan pustakawan bisa bahasa isyarat, itu bisa salah satu faktor yang akan membuat rekan-rekan disabilitas nyaman dan tertarik nggak sih datang ke Bank Indonesia? Iya, itu faktor-faktor yang berpengaruh juga ya, karena apalagi untuk teman-teman tuli itu betul-betul membantu mereka, karena kan mereka memang secara komunikasi memang ada bahasa isyaratnya kan, jadi apabila bagian dari BI itu bisa bahasa isyarat akan lebih membantu untuk teman-teman tuli. Mas kan ngomongin terkait penambahan fasilitas yang kiranya bisa membuat teman-teman disabilitas ini lebih nyaman. Untuk fasilitas kami yang sudah ada ini, boleh nggak kasih kita masukan apa saja sih yang perlu kami prioritaskan khususnya? Mungkin bisa lebih efektif lah kalau dari teman-teman sendiri sebagai usernya gitu kan. Kalau fasilitas yang perlu ditambahin, kalau saya pribadi dan juga mungkin melihat dari anggota-anggota PPDI apa yang dibutuhkan itu kebanyakan seperti lift gitu. Karena selain teman-teman tuli, anggota di PPDI itu kebanyakan disabilitas fisik yang kesulitan untuk jalan gitu. Jadi beberapa ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat juga, ada yang nggak pakai tongkat tapi memang untuk berjalan itu kesulitan gitu. Jadi ketika naik tangga itu agak susah. Jadi mungkin kalau ada lift atau eskalator itu bisa. Membantu. Iya. Untuk prioritas. Kalau untuk koleksi buku Mas nih terkait perpustakaan ya. Ada koleksi buku tertentu kah yang kiranya bisa kami fasilitasi? Iya, kalau buku untuk tunanetra mungkin kan sudah ada ya, tapi mungkin bisa ditambah lagi supaya bacaan dari tunanetra itu bisa lebih variatif. Ya kan, kalau untuk yang lain mungkin sudah cukup. Kalau untuk ke depan nih Bang, ada potensi kah atau peluang kolaborasi yang kiranya bisa kita inline-kan dari PPDI dan Bank Indonesia sendiri untuk layanan yang lebih ramah disabilitas ke depannya? Iya, ini tentu saja saya juga sebagai ketua tentunya berharap banyak stakeholder atau apapun itu yang bisa bermitra dengan kami, karena fungsinya dari PPDI itu sendiri adalah lembaga koordinasi dan advokasi untuk anggotanya. Jadi apapun yang bisa kami lakukan juga untuk
pemerintah kota atau pemerintah kota juga untuk kami terbuka kepada semua orang yang punya keinginan untuk membantu penyandang disabilitas ini menjadi lebih baik. Oke. Jadi kalau kedepannya kita sama-sama berharap nih ya Iya. bisa kolaborasi Iya. secara reguler dan Iya. berkelanjutan ya Betul. Bang ya. Semoga nanti salah satunya mungkin pelatihan bahasa isyarat ya tadi ya. Bisa kita lanjutkan lagi. Siap. Oke, ini mau istirahat sedikit atau lanjut dulu Lanjut, gas, dari tukar. Iya, boleh lanjut. Oke, dari Mbak Ananya. Oh ya, boleh. Oke, sebelum melanjutkan ke teman-teman Gerkatin, mungkin di sini saya perkenalkan sedikit. Juru bahasa isyarat akan dibantu oleh Mbak Ajeng yang tadi sebelumnya dengan Mbak Ana. Mungkin dengan Mas Randa, boleh dijelaskan sedikit nggak terkait seberapa mudah sih mengakses layanan dan informasi di Kaltara atau Tarakan ini bagi teman-teman tuli? Oke, untuk akses informasi atau pelayanan di Tarakan itu teman-teman tuli itu kesulitan, terutama untuk memahami bacaan-bacaan yang panjang. Seringkali harus ke Google dulu, melihat ini istilah ini, lihat dulu gambarnya apa baru paham, atau menunjukkan kepada keluarga ini maksudnya apa gitu, nanti keluarga yang makin jelas. Terus contoh lain misalkan di TV kan itu bisa ada juru bahasa isyarat. Nah itu kalau ada juru bahasa isyaratnya atau nggak ada teksnya itu teman-teman tulis sulit untuk memahami isi berita. Atau contoh lain misalkan ketika saya sholat Jumat di masjid itu kan ada yang khotbah tuh misalnya. Nah, dia kebingungan, aduh sulit ini nggak mengerti apa isi dari khotbahnya kan. Iya. Oh iya. Jadi berarti untuk akses informasi secara mandiri memang masih agak kurang ramah ya bisa dibilang untuk Kaltara dan Tarakan ya. Harus dibantu dengan teman dan keluarga ya. Iya. Kalau untuk kemampuan bahasa isyarat atau mungkin kemampuan komunikasi di masyarakat Kaltara atau Tarakan khususnya, ini udah banyakkah yang baik komunikasinya seperti itu dengan khususnya teman-teman tuli? Masih banyak JBI-nya masih kurang. JBI itu juru bahasa isyarat ya. Maksudnya masyarakat di Tarakan itu masyarakat di Tarakan itu udah bisa bahasa isyarat atau ya, masih banyak yang belum paham bahasa isyarat. Terus juru bahasa isyarat juga masih kurang. Terus teman-teman dengar yang mau belajar bahasa isyarat dengan serius itu juga masih kurang karena dengan alasan sibuk kuliah dan kerja. Tapi kalau untuk kemampuan komunikasi secara general memang dengan orang yang tidak punya kemampuan bahasa isyarat nih sulit atau bisa dipahami. Gak jadi pertanyaan kan tadi? Oke. Nah, maksudnya kayak ini kemampuan bahasa isyarat masyarakat Tarakan. Nah, maksudnya tapi kalau untuk yang dia itu nggak bisa bahasa isyarat, tapi komunikasinya tuh bisa nggak sih? Atau memang sesulit itu? Misal mungkin sulit tapi masih bisa dibantu mungkin dengan diajarin sedikit-sedikit bahasa isyarat seperti itu. Oke. Kalau untuk orang yang belum pernah nih, orang awam yang belum pernah sama sekali belajar bahasa isyarat, butuh berapa lama sih Mas untuk bisa komunikasi dengan lancar?
Tahu. Beda-beda, ada yang 1 tahun lancar, 2 tahun lancar, ya atau yang penting tuh harus sering-sering ketemu, minimal 1 minggu sekali biar bisa cepat lancar bahasa isyarat. Oke, berarti 1 minggu sekali dan kurang lebih setahun untuk fasih bahasa isyarat ya. Yang penting itu minimal 1 minggu 1 kali ketemu ya sama guru. Terus ya nanti teman-teman tuli bilang Oke, mungkin nanti bisa kita fasilitasi gitu ya di Perpustakaan Bank Indonesia untuk pertemuan pelatihan bahasa isyarat secara regulernya ya. Oke, kalau untuk layanan publik ke teman tuli, apakah ada pengalaman yang kurang mengenakan nih Mas dari apa ya kayak kendala komunikasi tadi? contoh misalkan teman-teman tuli punya pengalaman hamil atau dia mau ke dokter itu kadang tetap udah meskipun sudah didampingi tapi kalau nggak ada juru bahasa isyarat mereka tetap sulit untuk konsultasi ke dokternya gitu komunikasinya. Sama ada juga pengalaman teman tuli yang membuat SIM tapi ditolak. Sulit ya. Oke. Ya. Ada juga teman tuli bilang mau ya bisa minta tolong ditemani misalkan orang tua bantu misalkan mau buat SIM meskipun sudah sama orang tuanya tetap nggak boleh karena mungkin dia tuli dan ditolak sama polisi nggak boleh buat SIM. Terus ada juga pengalaman teman tuli yang membuat rekening di salah satu bank juga ditolak mungkin oknum atau bagaimana juga nggak paham. Ya mungkin Dan ada alasan kendala bisa- komunikasi itu tadi ya Iya. mungkin ya. Teman tuli bilang mau komunikasi sama polisi juga nggak bisa, polisi juga malas gitu komunikasi sama teman tuli kalau nggak ada juru bahasa isyarat. Oke. Kalau ini Mas, kalau layanan publik yang kiranya malah kalau tadi yang agak kurang mengenakan nih, kalau boleh referensi ke kami layanan publik yang paling baik lah kiranya di Kalimantan Utara atau di Tarakan ini untuk teman-teman disabilitas yang nantinya bisa jadi salah satu referensi kami juga sebagai pembelajaran. Ini dulu tapi di Kalimantan Timur kalau ini pengalaman Oke, dia ya. Kalimantan Timur. Ada satpam gitu yang bantu dia di bank waktu itu bantu Randa supaya waktu dia mau intinya dia ke bank terus intinya dia mau ke bank di Kalimantan Timur terus ada satpam yang bantu ya ada satpam bantu Anda mengarahkan gitu ya mengarahkan nanti duduk dulu gitu nanti kalau misalnya dipanggil namanya baru kamu dipanggil gitu ya seperti itu. Oke. Terus ada lagi waktu dulu pengalaman naik pesawat di bandara ada satpam juga membantuin bingung gitu mau check in atau waktunya jam berapa jadi dia minta tolong ke satpam terus satpamnya bantuin dia bilang kamu duduk aja dulu nanti kalau sudah mungkin waktunya berangkat dia dikasih tahu. Oke. Ini untuk pengalaman yang penerbangan tadi ini bandara Tarakan kah atau bandara luar? Di Tarakan dan di Balikpapan dan Jakarta. Oke. Tapi berarti mayoritas yang paling utama adalah kooperatif pegawainya gitu ya. Iya, bagus. Mas, kalau tadi kan ya yang saya nangkep kan berarti sebenarnya yang paling membekas itu adalah petugas yang akan melayani pertama kali gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan di BI sendiri kan tadi sebelumnya sempat saya obrolkan dengan Mas Yusta, kita sebelumnya sempat ada kolaborasi pelatihan bahasa isyarat dasar. Nah nanti kalau misalkan nih pustakawan atau kami bisa bahasa isyarat, itu apakah berpengaruh signifikan ke teman-teman tuli untuk mau atau tertarik berkunjung ke Bank Indonesia seperti itu? Bisa. Iya, jadi kalau kan kemarin kita udah ada pelatihan bahasa isyarat dengan teman-teman Gerkatin untuk pustakawan kita, PAM kita.
kemampuan seperti ini apakah sangat signifikan atau sangat menarik bagi teman-teman tuli untuk nanti mau datang ke Bank Indonesia seperti itu? Ketika tahu pegawai kita, oh bisa nih pegawai BI udah ada yang bisa bahasa isyarat, jadi kayak apakah lebih nyaman untuk datang ke BI atau sebenarnya ya tidak terlalu berpengaruh? Misal orang kerja di sini ya, mau belajar bahasa isyarat, terus atau punya kemampuan isyarat, terus justru baik karena bisa membantu teman-teman tuli untuk mengarahkan. Ya, kalau udah bisa bahasa isyarat, ya di Bank Indonesia itu bisa nanti bantu teman-teman tuli. Oke, jadi cukup menarik ya kalau misalkan pegawai kami bisa bahasa isyarat untuk menarik teman-teman tuli berkegiatan di Bank Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, ini sebenarnya sedikit dan memang nggak ada di pertanyaan sih. Tapi kalau untuk, kalau untuk tadi kemampuan bahasa isyarat di pegawai kami khususnya yang layanan pertama itu dari teman-teman tuli keinginan seperti apakah ramah disabilitas bagi teman-teman tuli itu yang paling utama adalah kemampuan bahasa isyarat atau fasilitas pendukung lainnya? Ya. Menurut saya sih sangat penting ya untuk bisa belajar bahasa isyarat. Ya, karena teman-teman ini nggak ngerti gimana tulis kalau misalkan nggak ada bahasa isyarat. Berarti bisa dibilang untuk kemampuan bahasa isyarat ini prioritas ya teman-teman tuli sendiri. Mas, ini kan kita dalam rangka Hari Buku Sedunia juga nih 2024 yang kebetulan jatuh di 23 April kemarin. Ada nggak sih rekomendasi buku atau mungkin fasilitas yang bisa bantu teman tuli mendapatkan layanan optimal dari kami, Mas? Yang paling terakhir. Ya. Ya. Mungkin untuk saran buku, karena buku tuh mungkin tulisannya agak panjang-panjang, jadi mereka tuh sulit menyarankan juga, karena mereka juga sendiri jarang baca. Teman-teman. Oke, kalau untuk fasilitas yang sudah tambahkan mungkin tadi dia teman tuli datang, dia kebingungan pas masuk tuh buka pintu, ini didorong atau ditarik ya? Iya, Nggak ada tulisannya. Lebih baik kalau misalkan ada tulisannya dorong atau tarik seperti itu. Terus ketika dia tadi keliling cari, mau jadi bingung, udah ada kategorinya gitu. Jadi kayak bukunya campur gitu. Terus toiletnya bingung di mana toiletnya, nggak ada keterangan toilet ya. Oke, Gitu. benar. Tapi kalau selebihnya sih udah beberapa buku juga ada yang bagus juga, yang banyak gambarnya yang bisa mereka ngerti. Di sini juga mereka nyaman. Oke. Iya nanti. Oke. Iya, kayaknya memang untuk penamaan atau instruksi tertulis mungkin ya nanti bisa kami tambahkan karena memang ada beberapa sistem di BI ini yang memang kurang umum lah selain di luar gitu. Oke, Mas Randa dan Mas Yosta, kita tuh nanti ada pohon harapan, jadi kita berharap bisa dituliskan lah dari teman-teman PPDI dan Gerkatin sendiri untuk
menambahkan apa saja yang bisa jadi saran atau mungkin tambahan yang bisa nanti kami bahan evaluasi kami untuk terus meningkatkan layanan kami. Nanti mungkin bisa dibantu isi di pohon harapan kami ya mas kalian ya, supaya nanti kami juga nggak lupa kan. Kadang kalau misalkan hanya diomongin tuh kadang jadi angin lalu aja, suka lupa. Jadi kalau misalkan dituliskan, kita juga biasanya ngecek kembali tuh sebelum evaluasi, oh ada masukan seperti apa yang bisa kita akomodir next time-nya. Oke, mungkin itu tadi obrolan kita tentang fasilitas ramah disabilitas. Semoga tidak hanya Perpustakaan Bank Indonesia Kalimantan Utara saja yang punya misi ramah disabilitas, agar teman-teman dari PPDI dan Girkatin sendiri bisa mengakses lebih banyak hal di luar secara umum gitu ya. Mungkin terakhir kita punya slogan perpustakaan yang mungkin bisa dibantu untuk bahasa isyaratnya mungkin, karena saya sendiri baru banget belajar bahasa isyarat, jadi saya juga pengen tahu nih slogan perpustakaan kita bahasa isyaratnya seperti apa. Oke, Mas Randa, sebelum kita akhiri, kita di Perpus BI Kaltara sendiri ini punya slogan, ruang belajar, bertumbuh, bermakna. Boleh nggak kita diajari bahasa isyaratnya itu seperti apa sih untuk slogannya? Ruang, belajar, bertumbuh, bermakna. Oke. Mungkin sekali lagi kita ngadep ke kamera, boleh di Mbak Ajeng komando. Ruang, belajar, bertumbuh, bermakna. Oke, itu tadi obrolan kami bersama teman-teman PPDI dan Girkatin Tarakan. Kita akan ketemu lagi di Bisik Bincang Asik selanjutnya. Terima kasih.